Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun, karena keadaan yang kurang baik seperti saat ini, kita harus tetap semangat walaupun kita belajar secara daring. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel atau yang biasa dikenal dengan PLSV. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Untuk perihal absensi, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini dengan format nama, nomor absen, dan kelas. Nah, untuk absensi berlaku 60 menit setelah jam mata pelajaran dimulai. Setelah 60 menit teman-teman tidak melakukan absensi, maka saya anggap tidak mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, pertama, kalian harus mengetahui prasyarat tertentu, yaitu yang pertama, definisi persamaan linier satu variabel. Yang kedua, kesetaraan bentuk persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang akan kita pelajari dalam penyelesaian PLSV pada kesempatan kali ini ada dua macam, yaitu yang pertama, kesetaraan PLSV. Yang kedua yaitu pengaplikasian PLSV dalam menentukan jumlah hasil panen. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran persamaan linier satu variabel ini adalah selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan persamaan linier satu variabel, menentukan nilai dalam persamaan linier satu variabel, mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel, dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menjelaskan persamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. 4.8 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu 3.8.1 menentukan persamaan linier satu variabel. 3.8.2 menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. 4.8.1 mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. 4.8.2 menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Nah, menurut teman-teman, apa sih persamaan linier satu variabel itu dan bagaimana sih cara penyelesaiannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak. Definisi persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan 0. Untuk memahami persamaan linier satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama yaitu kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Yang kedua yaitu variabel atau peubah. Apa sih variabel itu? Variabel atau peubah itu adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Contoh,
terdapat persamaan linier satu variabel dengan bentuk X plus 13 sama dengan 17. Pada bagian X plus 13 sama dengan 17 itu disebut dengan kalimat terbuka. Mengapa disebut dengan kalimat terbuka? Karena belum diketahui kebenarannya. Sedangkan X disebut dengan variabel dan 13 dan 17 disebut dengan konstanta. Berikutnya, kesetaraan bentuk persamaan linier satu variabel. Dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan simbol panah dua arah. Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan yang setara adalah dengan cara 1. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh 1, tentukan nilai X min 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu, pertama, kita tulis persamaannya yaitu X min 3 sama dengan 5. Lalu, kita amati. Di ruas kiri terdapat min 3, maka kita harus menghilangkan min 3 tersebut dengan menambahkan ruas kiri dengan plus 3. Seperti halnya disebutkan di awal tadi, bahwa untuk menyetarakan suatu persamaan, yaitu dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Demikian pula ruas kanan, kita tambahkan dengan plus 3. Jadi dapat ditulis X min 3 plus 3 sama dengan 5 plus 3. Jadi X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu X sama dengan 8. Contoh 2. Tentukanlah nilai 2X min 6 sama dengan 10. Seperti contoh pertama tadi, pertama kita tulis ulang persamaannya, yaitu 2X min 6 sama dengan 10. Kita amati, ruas kiri terdapat min 6, itu harus kita hilangkan dengan menggunakan syarat yang pertama tadi, sehingga menjadi 2X min 6 plus 6 sama dengan 10 plus 6. Maka 2X sama dengan 16. Nilai X sama dengan 16 per 2 atau 8. Jadi nilai himpunan penyelesaian dari 2X min 6 sama dengan 10 adalah X sama dengan 8. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyelesaian soal persamaan linier satu variabel. Cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel adalah dengan cara substitusi. Apa sih substitusi itu? Substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Adapun langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi adalah: yang pertama, kelompokkan suku yang sejenis. Yang kedua, jika suku sejenis di beda ruas, pindahkanlah agar menjadi satu ruas. Yang ketiga, jika pindah ruas, maka tanda berubah. Positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Yang keempat, cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaiannya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4X min 3 sama dengan 3X plus 5 jika nilai X variabel pada himpunan bilangan bulat. Penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu 4X min 3 sama dengan 3X plus 5. Lalu, kelompokkan suku yang sejenis, yaitu 4X dengan 3X dan min 3 dengan plus 5. Jika pindah ruas,
maka tanda yang di depannya akan berubah sehingga menjadi 4x min 3y sama dengan 5 plus 3. Jadi x sama dengan 8, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan 4x min 3 sama dengan 3x plus 5 adalah x sama dengan 5. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang model matematika persamaan linier satu variabel. Aplikasi persamaan linier satu variabel banyak digunakan dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menentukan bilangan yang tidak diketahui, menentukan luas dan keliling tanah, penentuan jumlah hasil panen, harga jual suatu kendaraan, dan jumlah paket pengiriman jasa, dan lain-lain. Biasanya, dalam penyelesaian soal aplikasi persamaan linier satu variabel adalah dengan membuat model matematika. Model matematika ini digunakan dengan cara memisalkan informasi yang tidak diketahui, yaitu dengan memisalkan dengan variabel tertentu pada informasi yang diketahui. Contoh pengaplikasian persamaan linier satu variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut adalah 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling tanah tersebut adalah 60 meter, buatlah model matematika dan tentukan luas tanah petani tersebut. Pembahasan. Misalkan panjang tanah tersebut dengan X dan lebar tanah tersebut adalah X min 6. Mengapa min 6? Karena nilai dari lebar tanah tersebut adalah 6 meter lebih pendek dari panjang tanah. Jadi model matematikanya adalah panjang sama dengan X dan lebar sama dengan X min 6. Sedangkan penyelesaiannya dari model tersebut adalah kita tulis model matematikanya, yaitu K sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Mengapa kita menggunakan rumus tersebut? Karena tanah milik petani tersebut berbentuk persegi panjang. Jadi kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Lalu kita masukkan angka yang ada, yaitu keliling sama dengan 60, dan kita substitusikan panjang sama dengan X dan lebar sama dengan X min 6, sehingga menjadi 60 sama dengan 2 kali X plus X min 6. Jadi 60 sama dengan 2 kali 2X min 6. Lalu 60 sama dengan 4X min 12. Lalu kita pindahkan suku yang sama, yaitu 60 plus 12 sama dengan 4X min 12 plus 12, sehingga menjadi 72 sama dengan 4X. X sama dengan 72 per 4, sehingga nilai X sama dengan 18. Sehingga dapat diketahui luas tanah milik petani tersebut adalah, kita menggunakan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Lalu kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Panjangnya adalah X dan lebarnya adalah X min 6. Nilai X sama dengan 18 dan nilai X min 6 sama dengan 12, sehingga luas tanah tersebut adalah 18 kali 12, yaitu 216 meter kuadrat. Contoh 2, aplikasi persamaan linier satu variabel dalam menentukan jumlah hasil panen. Jika jumlah hasil panen jeruk di suatu perkebunan pada bulan ke-T dengan BT sama dengan 80T plus 75 kg,
maka jumlah hasil panen jeruk sebesar 1,275 ton akan terjadi pada bulan ke. Penyelesaiannya diketahui BT sama dengan 80T plus 75 kg, BT sama dengan 1,275 ton sama dengan 1275 kg. Oleh karena BT sama dengan 80T plus 75 kg dan T sama dengan 1275 kg, maka dapat ditulis BT sama dengan 1275 kg. 80T plus 75 sama dengan 1275. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 75 sehingga menjadi 80T plus 75 min 75 sama dengan 1275 min 75 sehingga menjadi 80T sama dengan 1200. Lalu kedua ruas dibagi dengan 80 sehingga menjadi 80 per 80T sama dengan 1200 per 80 sehingga T sama dengan 15. Jadi jumlah hasil panen jeruk sebesar 1,275 ton atau 1275 kg akan terjadi pada bulan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian memahami dan menguasai konsep dan latihan persamaan linier satu variabel? Ternyata dengan memahami konsep dan berlatih soal, lebih mudah untuk memahami materi, bukan? Untuk mengetahui kemampuan kalian, kalian kerjakan lembar kerja di halaman 29-30 di buku pegangan. Pada hari ini kita sudah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas lembar kerja yang sudah saya berikan tadi, dan kita akan melanjutkan materi yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Penasaran bukan bagaimana materinya? Mari kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.